kita, bagaimana caranya kita bisa mengelola sebegitu banyak potensi yang ada di sekolah kita. Bukan barang sedikit 400 orang itu. Bagaimana kita supaya guru sebagai pengelola untuk mengembangkan potensi yang ada di murid, potensi diri murid. Nah, kita sebagai guru juga dituntut untuk mengeluarkan berbagai kreativitas kita sebagai guru, mengembangkan pengajaran supaya siswa bisa kemampuannya bisa berkembang, baik itu intelektual maupun kreativitas siswanya. Nah, kita juga alhamdulillah sekarang ini di sekolah kita guru-gurunya sudah ya minimal kita sudah S1 semua ya. Dengan kemampuan ini semoga kita bisa mengembangkan diri kita sebagai pendidik, bisa mengembangkan sekolah kita ya, sehingga tujuan yang kita cita-citakan bisa tercapai dengan baik. Begitupun juga dengan adanya hubungan kita dengan wali murid, itu juga potensi. Bagaimana kita menghubungkan kita dengan wali murid itu supaya wali murid mendukung segala apa yang ada di kegiatan yang ada di sekolah kita, supaya mereka terbangun apa yang dicita-citakan oleh sekolah kita, baik itu berupa material ataupun moralnya, sehingga yang kita laksanakan kegiatan apapun yang berupa positif bisa terlaksana dengan baik. Itu saja yang saya sampaikan, sehingga semoga kedepannya apa yang ada potensi sumber daya manusia di sekolah kita bisa berkembang dengan baik. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit memberikan tentang aset sosial ya. Kita memiliki siswa yang sangat banyak, tentunya kita butuh yang namanya hubungan sosial dengan instansi-instansi yang lain seperti misalkan puskesmas. Itu bagaimana kita bekerja sama dengan puskesmas untuk mendeteksi anak ya, baik dari kesehatan maupun perkembangan fisik, vaksin yang sekarang kemarin ya, di mana ada vaksin itu kan, di situ kita bisa mengembangkan aspek sosial kita, kerjasama kita dengan puskesmas atau dengan lembaga yang lain. Melanjutkan ya, bukan hanya hubungan sosial dengan masyarakat, itu juga tadi udah disebutkan dari pihak puskesmas, ada juga dari pihak kepolisian, misal mengajarkan anak kan supaya tertib lalu lintas, bukan hanya lalu lintas di jalanan ya, tapi kita itu mematuhi aturan-aturan, seperti kita itu tahulah sedikit aturan atau hukum-hukum tentang kalau misalnya mencuri itu bukan hanya berdosa, tapi ada juga hukuman yang dari kepolisian gitu. Terus dari kesehatannya tadi kayak misal ada vaksin, screening kesehatan kan sering dilakukan. Terus ada ustadz misal dari pengajian itu mengajarkan tata cara beragama, tata cara beribadah itu seperti apa, seperti itu. Mungkin cukup, terima kasih. Yang pertama, jadi siswa itu harus menjadi aset ke depannya, karena keagamaan itu dibutuhkan, bukan hanya di dunia, sampai akhirat itu dibutuhkan. Jadi gimana untuk sarana pembelajaran anak-anak supaya lebih maju, pelatihan dari kelas 1 misalnya sampai kelas 6 ada target-targetnya, supaya seperti misalnya hafalan. Jadi hafalan nanti kalau sudah kelas 1 hafal sampai berapa, kelas 2 sampai berapa gitu untuk agamanya. Dan sarana untuk mengajinya, kan sekarang ada masjid. Nah, di sekolah mungkin ada tempat yang khusus misalnya untuk berlatih, kayak pidato, misalnya untuk ngaji kiro, tausiah, dan sebagainya. Itu untuk agama. Itu saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan sedikit dari apa yang dikatakan Pak Tawa tadi, untuk aset agama dan budaya, kebetulan kan lingkungan sekolah kita itu alhamdulillah dekat dengan masjid yang bisa kita manfaatkan juga untuk kegiatan para peserta didik dengan cara misalnya sholat zuhur berjamaah, sholat duha berjamaah, dan di kelas juga kita bisa mengadakan kegiatan sebelum belajar mengaji dulu bersama-sama, hafalan surat-surat pendek dan lain sebagainya. Nah, untuk aset budaya, kita juga di sini punya budaya bersih, yang artinya ketika anak-anak itu jajan ataupun misalnya mengadakan kegiatan yang menghasilkan sampah, mereka itu harus membersihkan sampahnya sendiri di ruang kelas, di halaman, di lapangan. Mereka itu diajarkan untuk membersihkan sampah yang dihasilkan oleh mereka. Jadi tidak selalu harus oleh penjaga sekolah ataupun yang lainnya. Jadi budaya bersih, budaya disiplin juga, datang tepat waktu. Kalau ada yang telat, gerbang dikunci. Seperti itu. Di kelas juga harus disiplin dalam seragam, misalnya harus sesuai dengan aturan. Hari ini seragamnya apa, sepatu, penampilan, dan sebagainya. Mungkin itu saja Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aset fisik yang dimiliki oleh SDN 1 Gemulung Tonggo, misalnya saja ruang kelas ya Pak. Ruang kelas itu sudah cukup memadai dan cukuplah untuk siswa yang ada di sini. Cara pemanfaatannya yaitu bisa digunakan sebagai ruang belajar yang nyaman. Jadi siswa itu merasa nyaman saat belajar dan saat melakukan pembelajaran lah di kelas. Yang aset kedua yaitu ruang guru. Jadi ruang guru pun bisa dimanfaatkan oleh para guru bukan hanya untuk berinteraksi, tapi mereka juga bisa bekerja secara profesional karena memiliki tempat yang nyaman gitu Pak. Yang ketiga, lapangan sekolah. Lapangan sekolah itu alhamdulillah ya di kita kan sudah tidak becek lagi karena sudah di paving block ya. Jadi ya pemanfaatannya bisa untuk tempat olahraga, misalnya upacara tentunya ya. Terus kantin juga kita tidak ada di dalam ruangan ini, tapi ada tempat terpisah. Dan pemanfaatannya yaitu untuk interaksi antara siswa dan penjual. Tentu mereka punya tanggung jawab masing-masing. Untuk yang lainnya, kamar mandi misal. Kamar mandi ya cukup memadai untuk siswa yang ada di sekolah, baik itu guru maupun siswa pelajarnya. Mungkin cukup dari saya. Yang lainnya monggo. SDN 1 Gemulung Tonggo juga memiliki aset tadi ya, mungkin dapur. Dapur itu sudah cukup bagus ya. Dapur bagus. Kemudian kita juga punya ruangan khusus untuk buku. Udah tersedia cukup baik. SDN 1 Gemulung Tonggo. Itu aja. Mana ke alam SDN 1 Gemulung Tonggo sudah mempunyai tempat pembuangan sampah sendiri. Kemudian kebun ya yang akan ditanami oleh anak-anak di belakang sekolah. Alhamdulillah sudah ada. Mungkin itu aja untuk aset lingkungan atau alam di SDN 1. Nanti vitaminnya kangkung ya. Alam atau lingkungan itu kayaknya mungkin kita belum bisa mengembangkan secara maksimal karena terbukti dengan kebun yang masih lahan yang masih kosong, kemudian pemanfaatan kolam yang biasanya diisi ikan sekarang nggak ada ikannya. Jadi mohon untuk kedepannya bisa dikembangkan lebih lagi ya Pak ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Atas waktunya terkait dengan modal aset lingkungan atau alam ya. Menurut saya unsur yang ada pada aset modal lingkungan alam itu seperti yang kita tahu bahwa sekolah kita itu berada di daerah dataran tinggi ya Pak ya. Otomatis hampir semua yang wilayahnya berada di dataran tinggi itu udaranya segar ya Pak ya. Udaranya segar dan bebas polusi. Nah mungkin untuk pemanfaatannya bisa kita gunakan kegiatan atau hal-hal ya yang bisa dilakukan yang sifatnya outdoor gitu Pak. Dan di samping itu seperti yang Bapak Ibu
perhatikan juga bahwa di sekeliling sekolah kita itu masih banyak sekali ya pepohonan yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber belajar. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terkait ada finansial ya yang saya kata itu kan mungkin ada dari dana BOS ya, atau juga dari PIP dan bisa juga dari koperasi Pak. Nah, saya menyikapi tentang koperasi Pak. Koperasi itu kan bisa juga kita kan seolah kita berbisnis atau kita menyediakan alat-alat apa untuk belajar tulis siswa atau kebutuhan guru Pak. Dari situ kita kan ada proyek untuk berbisnis bagaimana caranya kita tuh mensejahterakan guru gitu deh Pak. Nah, dan bisa juga Pak kalau bisa kita dulu kan bisa nih membuat ide misalkan dari infak Pak, infak siswa atau infak dari orang tua, tapi kita sistemnya jangan maksa Pak, kita bikin pernyataan bersamalah dengan orang tua siswa bagaimana setiap hari Jumat itu ada infak Pak, dan itu pertukarannya nanti ya bisa diumumkan Pak di papan pengumuman bahwa infaknya itu taruhlah buat kebutuhan ruang kelas atau lapangan atau dan lainnya Pak. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.